Halo, saya Rian Aprilia, saya asli Makassar dan sejak Agustus 2022 kemarin itu akhirnya merantau ke Jakarta karena dapat kerjaan di sini. Hal yang pertama kali terlintas di kepala saya sebelum saya berangkat adalah apakah Jakarta benar-benar keras? Apa yang harus saya siapkan? Terus apa bedanya Jakarta dengan daerah asalku? Dan itulah yang akan kita bahas pada segmen atau pada video kali ini. Tapi sebelumnya kita sebat dulu. Jadi kayaknya saya langsung cerita aja saja. Awal saya berangkat ke sini itu 2022 Agustus kemarin karena diterima bekerja sebagai salah satu tim kreatifnya Bintang Emon. Kemudian sejak itu saya merantau ke sini. Ada banyak sekali hal-hal yang menurutku di Makassar dan Jakarta itu ada kesamaan tapi banyak perbedaannya juga. Pertama kali saya pikirkan itu adalah bahasa karena di Makassar itu bahasa Makassarnya cukup kental. Terus kita pakainya saya. Jadi pas kesini saya bingung apa yang mau kupakai ini. Aku kamu itu bi asing ki di mulut. Terus lo gue lebih asing lagi gele-gele mulut. Akhirnya saya pakai saya seperti biasa ini. Cuman memang terdengar agak kaku. Terus sampai di Jakarta ini tidak ada siapa-siapa. Jadi saya tidak dijemput oleh siapa-siapa. Betul-betul dari bandara sendirian cari Grab atau Gojek, kayaknya waktu itu Gokar di Terminal 3. Terus habis itu berangkat. Tapi yang bikin saya kaget pertama kali di Jakarta adalah mahal sekali Gojek, Gokar dari bandar ke sini. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau bahas dulu bahwa saya sekarang tinggal di Tangerang Selatan, bukan Jakarta Pusat, Jakbar dan lain-lain. Saya tinggalnya di di Tangerang Selatan, di daerah BSD. Tapi memang ada beberapa hal tuh yang menurut saya harus beradaptasi lagi selama di Jakarta. Salah satunya adalah pertama saya tidak kenal siapa-siapa. Jadi pas sampai tuh saya ke kantor dulu ngelihat kondisi kantor toh. Setelah itu saya ke kosan cari kosan. Harga kosan. Kita masuk ke harga kosan. Harga kos-kosan di sini tuh beragam. Mulai dari 500.000 ada, saya juga sempat kemarin dapat yang 600, 700. Sudah kamar mandi dalam tapi kosong. Nah, yang kayak kamar saya sekarang ini dia 900.000. Itu sudah termasuk kasur, lemari dan kamar mandi dalam. Itu bukan AC ya. Jadi 900.000 per bulan. Menurutku itu sudah termasuk mahal karena 900.000 sebulan itu di Makassar sudah lumayan fasilitas yang kita dapat untuk sekelas kosan. Saya dulu kan di Makassar waktu kuliah ngekos. Harga kosanku itu 4.500.000 per tahun. Sudah include kamar mandi dalam. Tapi kosong sih, memang kosong, ruangan kosong. 4.500.000 per tahun, guys, per tahun. Kalau dikali per bulan itu mungkin 200 ribuan, Ji. Jadi untuk teman-teman yang mau coba-coba merantau ke Jakarta, ya begitu nih kondisinya, kos-kosan di sini lumayan mahal. Tapi di Jakarta itu memang lebih oke dari segi transportasi karena sudah ada MRT, KRL dan juga Transjakarta. Meskipun saya di daerah Tangerang Selatan ini belum ada akses Transjakartanya karena memang Transjakarta kan di Jakarta, berpusat di Jakarta Pusat dan sekitarnya. Tapi KRL, jadi dari sini ke Jakarta Pusat sekitar 30 menitan itu cuma 4.000 kita bayar pakai e-money. Nah itu menurut saya yang cukup oke di Jakarta karena di Makassar kan kalau mau kemana-mana juga masih harus naik Gojek, Gokar, motor pribadi mungkin. Ada sih kita busnya, lupa apa nama busnya sebenarnya, cuman nggak tahu kok juga harganya. Cuma kan masih terbatas sekali gitu daerah Makassar. Terus kita juga baru ada kereta kan. Nah itu yang cukup oke tuh di Jakarta.
Dari harga makanan juga beragam ya, dari warteg, terus pecel lele dan lain-lain itu, lumayan, karena bedanya di Makassar sama di Jakarta karena saya di Makassar itu tinggal sama orang tua juga, jadi tidak perlu pikir biaya makan, tidak perlu pikir biaya kos-kosan, jadi gaji tetap aman. Tapi kalau di sini memang harus betul-betul paham bagaimana cara me-manage uang karena makanan itu lumayan mahal di sini. Terus kenapa bisa Jakarta keras? Karena itu persaingan di sini cukup sengit ya. Karena ada banyak persaingan. Ada banyak orang luar datang ke Jakarta, orang Jakarta juga tidak mau kalah. Jadi memang kita apalagi yang merantau ini memang harus punya skill untuk beradaptasi, belajar hal baru dan juga harus satset di sini. Tidak boleh, tidak bisa diandalkan di sini yang namanya orang dalam. Karena kalau kita bermalas-malasan ya itu tadi ketinggalan. Yang paling keras itu kalau misalnya teman-teman khususnya yang kerja di daerah Jakarta Pusat, di Jakarta Barat dan lain-lain itu sumpek sekali Ki. Apalagi untuk pengguna transportasi umum karena kan kita perantau ini tidak ada kendaraan pribadi di bawah tuh, apalagi karena baru-baru Ki, pasti yang dipakai itu transportasi umum. Nah, transportasi umum kalau kita terlambat sedikit itu full, itu ketinggalan orang. Jadi memang selain mental, fisik juga harus dilatih supaya bisa bersaing, bisa dempet-dempetan sama orang, bisa sikut-sikut, bisa tetap berdiri berjam-jam di KRL. Itu sih sebenarnya yang mau ku ceritakan tentang Jakarta keras kalau saya pribadi ya. Karena itu yang kurasa selama saya di Jakarta 8 sampai 9 bulan di Jakarta. Karena di Jakarta itu apa-apa serba mahal. Jadi memang betul gitu yang bilang Andika kangen band. Gaji 3 juta mana cukup 1 bulan. Karena memang tidak akan cukup. Mungkin ada orang yang jago sih kalau misalnya orang yang bisa cukup-cukupkan itu. Tapi kalau misalnya ngekos terus makan harus budgeting makan terus apalagi saya merokok. Itu memang harus pintar-pintar mengelola keuangan. Mungkin di Makassar kita 3 juta oke lah. Sudah lumayan 3 juta 4 juta. Di Jakarta menurutku 3 4 juta itu kita masih harus survive. Bagaimana caranya uang ini bisa membuat kita bertahan hidup selama 1 bulan ke depan. Itu sih yang mau saya ceritakan tentang Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten ini. Semoga ini tetap konsisten. Nantinya akan ada segmen-segmen yang lain. Cuman ini mau dipatenkan untuk ngobrol santai, segmen sebat dulu. Semoga teman-teman suka lah ya. Oke, thank you sudah menonton. Hasta la vista. Mari Kidi.